Terus gimana sih kita bisa menilai tumbuh kembang anak optimal? Atau kita bisa analogikan tumbuh kembang anak yang optimal itu anak yang cerdas. Yang kita tahu adalah 30% itu anak dipengaruhi oleh genetik. 30%-nya lagi dipengaruhi oleh nutrisi. Dan 30%-nya lagi dipengaruhi oleh stimulasi. Artinya dari ketiga tersebut semuanya harus berjalan simultan antara nutrisi dan juga stimulasi. Nutrisi itu yang seperti apa? Misalnya nutrisi nanti ada kita bahas ASI, terus juga NPASI, anak mulai makan. Terus tercerminnya dari apa? Tercermin dari pertumbuhan yang baik. Kita menilai kenaikan berat badan anak dari bulan ke bulan, lalu juga nanti kita plot ke dalam kurva. Diharapkan pertumbuhan anak itu baik juga. Minimal anak itu harus sampai ke kenaikan berat badan minimum. Dan juga sama, pertumbuhan yang lainnya dinilai, misalnya tinggi badannya, terus juga lingkar kepala, lingkar lengan atas, dan lain sebagainya. Dan ini khusus untuk nutrisi menilai pertumbuhan. Lalu yang selanjutnya tuh ada namanya perkembangan. Perkembangan ini ada area perkembangan, misalnya ada motorik kasar, motorik halus, bicara dan bahasa, dan juga sosial emosi kemandirian. Semua ini juga sama. Apa yang dipengaruhinya yaitu stimulasi. Kita bisa tahu misalnya anak di usia 6 bulan bisa duduk, atau misalnya di usia 12 bulan mulai berjalan. Dan gimana sih caranya? Ya harus dikenalkan dengan gerakan-gerakan tersebut. Jadi kita stimulasi. Antara nutrisi dan stimulasi itu semuanya berkaitan. Ketika ini kita bisa maksimalkan, kemungkinan besar anak itu akan baik. Dan nantinya kalau perkembangan baik itu ada namanya milestone. Milestone-nya sesuai dengan usianya juga. Nah, dari milestone tersebut kita checklist tuh. Anak udah bisa belum sih tercapai milestone-nya? Atau misalnya anak udah mampu belum melakukan dari milestone tersebut? Nah, kalau belum tercapai artinya perkembangannya ada sesuatu. Dan sama misalnya pertumbuhan juga. Kalau kenaikan berat badan minimum yang tercapai, ada juga sesuatu dan itu harus diintervensi. Tugas orang tua adalah mengoptimalkan semuanya itu. Dan tadi yang udah dibahas di video sebelumnya, kalau 1000 hari pertama itu sebagai fondasi. Jadi antara nutrisi dan stimulasi kalau semuanya optimal, tumbuh kembang juga akan jadi baik. Kalau tumbuh kembangnya baik, bisa jadi anak itu menjadi anak yang cerdas.